Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Meladea Pazira, sebagai moderator dan presentator yang keempat, dan ada teman-teman saya, Despita sebagai presentator yang pertama, Cindy sebagai presentator yang kedua, dan ada Taufik Hussein sebagai presentator yang ketiga, ada Rahman sebagai presentator yang terakhir, yaitu yang kelima. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang ilmu ekonomi Islam. Nah, pasti kalian belum tahu kan apa itu ilmu ekonomi Islam. Jadi mari kita simak video dari presentator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despita Sartini, NIM 211140140. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi Islam, yang mana pengertian ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada beberapa tanggapan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Akram Khan, ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama. Menurut Muhammad Abdul Manna, ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Yang terakhir adalah menurut Khursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami kajian-kajian masalah-masalah ekonomi rakyat dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Baiklah, selain saya menjelaskan definisi ilmu ekonomi Islam, saya akan memberitahu apa saja nilai-nilai yang ada di dalam ilmu ekonomi Islam. Yang pertama, nilai kepemilikan. Yang kedua, nilai keadilan. Maksud nilai keadilan di sini adalah keadilan sesuai kebutuhan atau porsinya. Yang ketiga, nilai keseimbangan. Yang keempat, nilai kebebasan. Dan yang terakhir, nilai kebersamaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatika Sari, NIM 21114010119, ingin menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai falah. Falah dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Perilaku ekonomi solusi yang diberikan atas 3 permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai maslahah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada maslahah maksimum, sehingga tetap terjaga keseimbangan antar aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia, sedangkan distribusi sumber daya yang output setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan maslahah bagi kehidupannya. Jika ketiga hal tersebut benar-benar dapat diperhatikan dan selalu berusaha mewujudkan maslahah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Falah. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang ruang lingkup ekonomi Islam. Saya Taufik Hussein, NIM 211140112. Di sini saya akan menjelaskan hakikat ekonomi Islam. Pembicaraan tentang ekonomi Islam merupakan suatu hal yang sangat menarik dalam dekade terakhir ini. Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang rumit.
Pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Allah. Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meladea Pazira. Saya berasal dari kelas D, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2111140133. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi ekonomi Islam, yang mana asumsi-asumsi ekonomi Islam ini dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu ada tauhid dalam artian kesatuan, ada keadilan, ada kehendak bebas, dan yang terakhir yaitu ada amanah dalam artian pertanggungjawaban. Nah, poin yang pertama yaitu ada tauhid dalam artian kesatuan. Tauhid ini dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama yaitu ada tujuan dan sudut pandang, dan yang kedua yaitu ada sumber hukum dan sistem. Kriteria yang pertama ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dalam sasaran Islam yaitu mendekatkan diri kepada Allah agar mencapai ridho Allah. Nah, kriteria yang kedua sangat berkaitan kepada kriteria yang pertama, karena untuk mencapai kriteria yang pertama ada sistem yang telah ditetapkan, yaitu melalui Al-Quran dan hadis-hadis. Kemudian ada poin yang kedua yaitu keadilan, salah satu pokok etika yang diartikan sebagai sama rata. Nah, keadilan ini didefinisikan menjadi 4 pengertian. Yang pertama yaitu persamaan segala bentuk, yang kedua keadaan yang seimbang, yang ketiga pemberian hak kepada setiap individu yang berhak menerima hak tersebut, dan yang keempat yaitu memelihara hak yang diberi kepada kita dari Tuhan. Ada poin yang ketiga yang mana mengantarkan seorang muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan yang mutlak. Nah, poin yang ketiga ini sangat berkaitan sekali dengan poin yang keempat, karena poin yang keempat ini adalah amanah dalam artian bertanggung jawab. Karena jika setiap ada kehendak bebas, maka ada pertanggungjawaban. Dalam arti lain, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadia Fahmi Afrina. Saya dari kelas 1D Perbankan Syariah dengan NIM 21114012. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi Islam. Berikut penjelasannya. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti suatu permasalahan perekonomian. Adapun penggolongannya sebagai berikut. 1. Ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomis. Ekonomi deskriptif ini memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal, pemberian pengertian, komplikasi informasi, pengukuran keadaan, serta mengumpulkan data. Yang kedua, economics theory atau teori economics. Teori ekonomis ini yang mencari penjelasan, pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi juga memiliki beberapa cabang ilmu. Salah satunya ilmu ekonomi syariah. Nah, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan
ekonomi Islam. Pokok pembahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapus riba, zakat, dan lain-lain. Adapun permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain adalah masyarakat mempunyai hak khiyar. Hak khiyar itu sendiri adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad dalam jual beli. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk presentator-presentator kita yang telah menjelaskan tentang ilmu ekonomi Islam. Nah, untuk menambah wawasan kita, untuk teman-teman yang sudah menonton, jika ingin bertanya atau berpendapat, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.